Situ nyentak saya tiba-tiba, dah, kaget tiba-tiba nih istri ngomong begini gitu kan, kaget juga saya. Ada apa ini, saya bilang kan. Spontan juga saya jawab gini, nanti kalau saya punya anak laki. Hasilnya Kaget kok bisa gitu. Kayak langsung dijawab gitu ya. Tapi saya masih teka-teki gitu loh, teka-teki dalam artian ini anak apa, Ya. janin ini apa gitu, perempuan kah, laki-laki kah, seperti itu. Nah, selama masa kehamilan itu saya bertanya-tanya dalam hati tuh, ini kalau laki saya harus menjalankan agama Islam dengan sepenuhnya gitu kan. Tapi kalau enggak, ya mungkin saya kembali lagi ke agama saya yang lama, seperti itu. Karena saya sempat ateis juga itu, sempat nggak mengenal Tuhan juga. Karena dari posisi saya Nasrani sampai saya nggak mengenal Tuhan, saya nggak tahu tuh, ke gereja juga nggak tahu ini saya ngapain di sini gitu. Sampai akhirnya saya kosong, ke gereja enggak, ke masjid enggak juga gitu ya. Ya udah, jalan kosong aja gitu. Jadi kayak orang bimbang, orang bingung gitu, nggak tahu arah abu-abu gitu. lah, Abu-abu. Selama masa kehamilan itu saya coba tes pack, bukan tes pack, saya USG ke dokter kandungan kan. Saya pengen tahu nih jenis kelaminnya ini apa nih, laki apa perempuan. Iya. Begitu di USG usia kandungan 3 bulan ternyata belum terlihat tuh itu kelaminnya. Dokter bilang ini belum kelihatan Pak, jadi kalau memang nanti mau dites bulan kelima kayak gitu, bulan kelima nanti Bapak balik lagi baru kelihatan laki-laki atau perempuannya. Kalau sekarang belum kelihatan. Aduh, saya bilang mana apa, cuman saya coba untuk skip lah, maksudnya ya udahlah ini biar nanti menjadi rahasia gitu kan. Tapi untuk menjaga dari ucapan saya itu, saya coba untuk mempelajari Islam secara diam-diam. Secara diam-diam saya coba belajar mengenai azan, mengenai sholat, terus mengenai Islam itu apa, Nasrani itu apa, Katolik itu kayak gimana gitu ya. Terus Islam itu apa, kenapa orang harus sholat gitu, semua saya pelajari. Tapi saya pelajari itu diam-diam. Pakai media YouTube waktu itu saya coba belajar azan sendiri. Masya Allah. Coba pakai headphone kan, malu kan kita. Mau nanya istri ya gengsi, nggak nanya kita nggak tahu ya kan. Mau ke ustadz juga kita bingung ustadz mana, karena kan memang nggak ada. Mau nanya mertua juga takutnya apa sih ya, masih gengsi gitu. Nah udah akhirnya saya pelajari itu sampai akhirnya 9 bulan 10 hari itu anak saya lahir. Itu anak saya lahir. Begitu lahir saya cuma ditemani saya, bidan sama istri saya bertiga aja. Keluarga yang lain? Mertua saya nggak ikut waktu itu karena saya yang bawa langsung ke bidan kan waktu itu. Kelahiran anak kedua di bidan, saya lihat benar-benar itu posisi pala itu keluar dari rahim. Benar saya ngelihat itu pala itu keluar, sampai akhirnya anak itu nengok ke saya begini kan, pala baru sebatas leher sini, ngeliat ke saya gini, kemudian ditarik sama bidan, diangkat, laki-laki. Subhanallah. Saya nangis di situ, saya lemes, saya ini jawabannya. Langsung yakin di situ Bapak. Saya yakin bahwa
itu ada dan menjawab setiap ucapan kita. Iya. Ucapan adalah doa. Doa itu yang dijawab seperti itu kan. Itu kejadian anak saya laki. Di situ juga saya ajanin walaupun saya belum hafal. Belum hafal aja. Jadi ini bayi, ini handphone. Jadi saya ajanin itu sebelah kuping itu pakai handphone. Handphone ini ajan Allahu Akbar. Saya ikutin Allahu Akbar seperti itu. Luar biasa. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya ikutin juga asyhadu an la ilaha illallah gitu. Jadi saya ajarin itu dipandu dengan handphone. Karena bidannya bilang, "Pak mau diajarin?" Saya gimana ini? Bisa enggak ini? Oh, saya setel dulu. Bu bidan, saya bilang gitu. Saya baru belajar, saya bilang. Oh iya Pak, itu enggak apa-apa. Ya, saya dituntun oleh handphone, saya coba azankan sendiri anak saya yang kedua. Karena yang pertama itu diazankan sama kakeknya, mertua saya. Jadi kayak gitu. Jadi titik baliknya seperti itu. Jadi benar-benar bukti yang Allah berikan kepada Pak Bani sehingga benar-benar meyakini bahwa Islam itu agama yang benar dan rahmatan lil alamin. Ya. Nah, mendengar cerita Pak Bani tadi, sukacitanya Pak Bani ketika mendapatkan anugerah seorang anak laki-laki yang didamba-dambakan gitu ya selama ini. Nah, saya bisa membayangkan bahwa bagaimana sulitnya, bagaimana beratnya cobaan ketika kita berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan dengan keluarga terdekat kita, keluarga besar kita. Betul. Nah, bagaimana sebenarnya sikap keluarga besar Pak Bani atau keluarga dekat Pak Bani menyikapi dengan pindahnya Pak Bani ke agama Islam seperti itu? Jadi hijrahnya saya ke Muslim kan memang orang tua kandung saya ini taunya tuh saya Muslim formalitas. Jadi saya sebelum nikah tuh saya minta persetujuan sama orang tua tuh gini, "Ma, nanti kalau saya mau nikah gitu kan, tapi dengan seorang Muslim. Tapi ini nikah cuman formalitas doang, jadi nggak usah khawatir gitu. Nggak usah khawatir kalau saya tetap di agama saya yang lama." Saya cerita seperti itu. Jadi orang tua oke lah gitu kan. Ya udahlah, tapi kamu bener ya gitu, nggak kebawa ke sana. Enggak, tenang aja gitu. Tiba-tiba ya ketika kejadian yang anak kedua lahir ini, ya mau nggak mau kan saya sudah berjanji gitu kan, bahwa memang saya berjanji kepada istri saya juga ya kan, bahwa saya akan menjalankan Islam pada saat anak saya laki seperti itu. Nah ternyata dijawab dengan kelahiran anak kedua itu. Setelah anak kedua lahir ya saya coba belajar sholat gitu kan, tapi orang tua saya juga nggak tahu saya belajar sholat. Tapi mertua saya udah tahu, wah dia anak selama 8 tahun nggak sholat, tiba-tiba nih keluar lu belajar sholat ya. Sholat pun saya nggak ngerti bacaannya apa, saya nggak tahu. Jadi kalau sholat itu ya mau nggak mau dengar azan saya ke masjid, gitu. Cuman ngikutin gerakan mereka aja gitu, saya coba ikutin aja. Cuman untuk bacaan apa yang saya baca saya nggak tahu. Dan wudhu pun saya belajar dari sebelah saya. Ini ada orang wudhu nih, saya ikutin gitu. Oh, tangan dulu, ya kan? Terus sini, tangan dulu, ya kan? Kumur-kumur. Semua proses itu saya nengok ke sebelah. Oh, ini dulu. Oh, dulu. Oh, saya ikutin sebelah sampai kaki. Terus dia masuk, saya ngikutin dia masuk gitu. Dia berdiri, sembari nunggu sholat, dia duduk, kemudian sholat ya sampai selesai. Akhirnya ya saya ngikutin depan saya gitu. Oh, depan saya ruku ya saya ruku gitu, depan saya sujud saya sujud gitu. Sampai saya belajar sholat itu ya dari situ saya coba. Tapi orang tua saya nggak tahu
gitu. Sampai tiba-tiba keponakan saya ngikut saya pergi kan, Iya. saya pergi. Ketika ngikut saya pergi, ajan keponakan saya Islam, Oh, Islam. tinggalnya sama orang tua saya. Iya. Ketika saya ajan, Om mau sholat dulu. Nah, dia ikut kan, ya udah. Saya pikir nggak ada masalah gitu kan, nggak ada masalah. Begitu saya anterin pulang ke rumah, ponakan saya cerita sama mama saya, Ma, berarti tadi Om Ari sholat gitu. Bah, langsung yang benar katanya. Marah dia kan, saya bilang kenapa cerita, saya bilang diem aja. Omong katanya gitu. Ya kaget saya. Aduh, kusut saya bilang nih kan. Nah, cerita itu jadinya orang tua saya shock dalam batinnya itu saya nggak tahu lah, cuma langsung iya. Saya jawab iya. Saya bilang, kamu kan janji nggak bakalan kebawa begini. Ya saya nggak bisa jawab di situ, saya diem. Kemudian karena kita kan nggak serumah kan, akhirnya saya pulang. Kemudian dengan kondisi meninggalkan orang tua yang kecewa di rumah ketika tahu saya menjalankan Islam seperti itu. Jadi kecewanya orang tua, saya nggak mau berdebat, saya nggak mau terbawa emosi juga gitu kan, nggak mau ada konflik terlalu dalam. Maka saya tinggal. Saya tulis gitu loh, bahwa memang ada ayat-ayatnya juga di Alkitab bahwa semua nabi itu adalah utusan. Dan di Alkitab pun tidak ada yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan.